Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tektonisme dan seisme serta pengaruhnya terhadap kehidupan. Materi ini merupakan tugas geografi kelas 10 kurikulum Merdeka. Berikut kami tampilkan nama-nama anggota kelompok 1. Ketut Calantolani sebagai ketua kelompok, Arsenius R. Rahmat sebagai anggota kelompok, Philones Deo sebagai anggota kelompok, Letvina Satrika Ketu sebagai anggota kelompok, Venencia A. Galata sebagai anggota kelompok, dan Valentino Suhardi juga sebagai anggota kelompok. Adapun materi-materi yang akan dibahas, teman-teman dapat melihat daftar isi berikut. Ada berbagai macam fenomena alam yang terjadi di planet kita ini. Salah satunya adalah perubahan bentuk permukaan bumi. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia banyak sekali wilayah dengan bentuk permukaan datarannya yang berbeda. Contohnya, ada wilayah yang berada di dataran tinggi dan ada pun wilayah yang berada di dataran rendah. Tentunya, ada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan itu terjadi, dan materi ini yang akan menjadi materi pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan dari presentasi ini, yaitu untuk mengetahui penyebab dari perubahan litosfer dan gempa bumi, mengetahui jenis-jenis gerak lempeng tektonik, mengetahui jenis-jenis gempa bumi, mengetahui apa saja dampak dari gerak lempeng tektonik dan gempa bumi, kemudian mengetahui tindakan mitigasi bencana gempa bumi. Kita mulai dari tektonisme. Tektonisme merupakan tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak atau dislokasi dan bentuk atau deformasi di kulit bumi. Kulit bumi bersifat keras dan kaku, tetapi akibat tekanan dari dalam bumi, kulit bumi terpecah menjadi lempengan-lempengan yang disebut lempeng tektonik. Berdasarkan luas dan waktu kejadian, gerak lempeng tektonik dapat dibedakan menjadi gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Gerak epirogenetik merupakan pergeseran lempeng tektonik secara perlahan meliputi wilayah yang luas dengan arah vertikal, seperti tenggelamnya benua Gondwana menjadi sesar Hindia dan munculnya pulau-pulau baru. Gerak epirogenetik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu epirogenetik positif dan epirogenetik negatif. Gerak epirogenetik positif merupakan gerak turunnya daratan sehingga tampak permukaan air laut naik. Contohnya pulau-pulau di Indonesia bagian timur, seperti Kepulauan Maluku dari pulau-pulau Barat Daya hingga ke Pulau Banda. Gerak epirogenetik negatif adalah gerak naiknya daratan sehingga tampak permukaan air yang turun, seperti terjadi penaikan daratan di Pulau Buton dan Pulau Timur. Kemudian yang kedua adalah gerak orogenetik. Gerak orogenetik merupakan proses pembentukan pegunungan yang meliputi luas areal yang sempit dan relatif lebih singkat daripada gerak epirogenetik. Gerakan orogenetik disebabkan oleh adanya tekanan secara vertikal pada lempeng, sehingga lempeng mengalami pergeseran secara horizontal. Pergeseran ini mengakibatkan terjadinya lapisan kulit bumi terlipat dan patah. Lipatan. Lipatan adalah gerakan permukaan bumi yang menyebabkan lapisan kulit bumi melipat atau berkerut. Umumnya, lipatan tersebut akan berubah menjadi pegunungan. Punggung lipatan disebut antiklinal, sedangkan daerah lembah disebut sinklinal. Lipatan dibagi menjadi beberapa jenis bagian, yaitu lipatan menggantung, lipatan tegak, lipatan miring, dan lipatan rebah. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melihat gambar di samping ini. Kemudian patahan. Patahan adalah gerakan pada lapisan bumi yang menyebabkan lapisan kulit bumi retak atau patah. Bagian muka bumi yang turun disebut tanah turun, sedangkan bagian muka bumi yang naik disebut tanah naik. Sekarang kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu seisme. Seisme atau getaran gempa bumi merupakan
getaran pada permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan dari dalam dan umumnya berasosiasi dengan gerakan lempeng. Gempa disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba pada litosfer. Semakin besar energi yang dilepaskan, semakin kuat gempa yang ditimbulkan. Kekuatan gempa dapat diukur dengan menggunakan seismograf. Klasifikasi gempa berdasarkan faktor penyebabnya. Pertama, gempa tektonik disebabkan adanya kegiatan tektonik lempeng. Gempa bumi ini terjadi di zona batas antar lempeng dan patahan, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Kekuatan gempa tektonik dapat mencapai 9 skala Richter. 2. Gempa vulkanik disebabkan oleh aktivitas gunung api. Gempa ini terjadi baik sebelum, selama, atau setelah gunung api meletus. Gempa ini hanya terjadi di daerah gunung api. Kemudian yang ketiga adalah gempa runtuhan. Gempa runtuhan terjadi akibat runtuhan batuan. Biasanya terjadi di daerah kapur atau terowongan bawah tanah akibat kegiatan penambangan. Runtuhan yang besar mengakibatkan getaran yang kuat dan bersifat lokal. Yang keempat adalah gempa tumbukan. Gempa tumbukan terjadi akibat meteor yang menabrak bumi. Salah satu contohnya adalah meteor yang jatuh di Rusia pada tahun 1908. Akibatnya adalah terjadi lubang yang sangat besar menyerupai sebuah kawah. Adapun pengaruh gempa terhadap kehidupan manusia. Yang pertama, hancurnya bangunan-bangunan. Yang kedua, banyak warga yang sakit dan korban berjatuhan. Yang ketiga, memicu terjadinya tsunami. Yang keempat, menyebabkan terjadinya tanah longsor. Kemudian yang kelima, dapat menimbulkan kemiskinan dan kelaparan. Untuk mengurangi resiko yang disebabkan oleh bencana gempa bumi, diperlukan tindakan mitigasi bencana. Hal-hal yang perlu dilakukan sebelum gempa terjadi. Yang pertama, mendirikan bangunan rumah atau gedung yang tahan gempa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, tentukan cara menghubungi keluarga dan teman karena pada saat gempa bumi jalur komunikasi kemungkinan terputus. Yang ketiga, persiapan keamanan dalam rumah seperti meletakkan perabot rumah dengan posisi yang benar, tidak meletakkan barang yang berat di tempat yang tinggi, tidak menghalangi pintu keluar dengan berbagai perabotan. Adapun tindakan yang perlu kita lakukan saat terjadi gempa. Yang pertama, saat berada di dalam rumah. Lindungi kepala Anda di bawah meja yang kuat, pegang erat-erat kaki meja agar Anda tidak keluar dari bawah meja. Jika tidak ada meja, lindungi dengan bantal atau kursi. Hati-hati saat keluar dari rumah atau gedung. Perhatikan bangunan dan barang-barang di sekitar. Bisa jadi barang-barang dan dinding bangunan mulai berjatuhan. Setelah guncangan melemah, segera matikan peralatan listrik dan kompor. Yang kedua, saat berada di luar rumah, menjauh dari dinding karena ada kemungkinan akan roboh. Kemudian waspada akan jatuhnya pohon, papan reklame, dan pecahan kaca. Yang ketiga, saat berada di sekolah, lindungi kepala Anda dengan cara bersembunyi di bawah meja. Jika tidak ada meja, lindungi kepala dengan tas. Waspada terhadap lampu, peralatan elektronik, dan papan tulis yang tergantung karena ada kemungkinan akan jatuh. Hati-hati saat keluar ruangan dan ikuti arahan guru serta petugas sekolah. Yang keempat, saat berada di dalam gedung. Yang perlu diperhatikan adalah melindungi kepala, gunakan tangga darurat, hindari menggunakan lift, hindari kaca jendela. Jika berada di dalam lift, tekan semua tombol lantai. Ketika lift berhenti, segeralah keluar. Dan yang kelima, saat mengendarai kendaraan, kurangi kecepatan lalu berhenti di tepi jalan. Segera kumpulkan informasi dan berbagai sumber. Jika hendak mengungsi, turunlah dari kendaraan dan berjalan ke tempat pengungsian. Lalu, tindakan yang dilakukan setelah gempa. Yang pertama, amati keadaan sekitar, seperti keadaan rumah, api kompor, dan listrik. Yang kedua, dapatkan informasi dari TV, radio, atau internet. Yang ketiga, hati-hati terhadap kemungkinan munculnya gelombang tsunami jika Anda berada di kawasan pantai. Yang keempat, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Dan yang terakhir, saling bertukar informasi dan saling menolong. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir.
Semoga materi yang kami paparkan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua.